Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada bulan ini, di mana hal ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradih, amma ba'd. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 tersebut Allah menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas, yang akan menjadi petunjuk, yang akan menjadi sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Al-Qur'anul Karim merupakan pedoman hidup dan membacanya merupakan ibadah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim akan menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya nanti di yaumil akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya Quran di dalam kehidupan orang yang beriman, begitu pentingnya, begitu mulianya, begitu agungnya Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, memperingatkan kepada kita, dan sekaligus mengancam kepada kita bahwa orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, maka mereka akan ditimpakan kehidupan yang maha sempit di dunia dan akan dikumpulkan dalam keadaan buta di yaumil akhir. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hal ini Allah tegaskan di dalam Quran surat Thaha ayat yang ke-124 sampai dengan 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menegaskan dalam Quran surat Thaha ini
Wa man a'rada an dzikri, barang siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan ditimpakan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta, tanpa pegangan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan bagi kita, siapa orang yang divonis berpaling dari Al-Qur'anul Karim? Menurut Quran surat Toha tersebut, para ulama memberikan gambaran, setidaknya agar kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mengimani Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, agar kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang divonis oleh Allah berpaling dari Al-Qur'an, maka sikap kita terhadap Al-Qur'an setelah mengimani, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana kita pahami bahwa Al-Qur'an merupakan kitabullah al-muta'abbadu bitilawatihi walau harfan. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, dan membacanya mendapatkan pahala walaupun satu huruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sikap yang ketiga yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an setelah mengimani kemudian membaca, kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari bermakna cara membaca yang baik, tafsirnya harus kita pelajari. Lalu yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka dianjurkan untuk menghafalnya. Bukankah Rasulullah katakan, laula kaunul Qur'ana fi sudurihim lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Seandainya Al-Qur'an tidak terpelihara di hati-hati orang-orang yang tahfidzul Qur'an, maka Allah sudah menenggelamkan bumi dan seisinya. Na'udzubillah. Lalu sikap yang terakhir yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an setelah mengimani, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, maka tindakan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah mengingatkan, rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an akan melaknatnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim di yaumil akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.